Kalau kemarin kita sudah merekap episode yang keempat, nah saatnya kita sekarang merekap episode yang kelima serial animasi DCU Chapter 1 Gods and Monsters Creature Commandos yang akan mengungkapkan sisi lain dari Eric Frankenstein di masa lalu. Tentu saja video ini mengandung spoiler karena dapat mengganggu kenyamanan teman-teman yang belum sempat menontonnya. Tanpa banyak cerita, kita langsung ke pembahasan yang sebenarnya. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan rekap serial animasi DCU ini, ya Creature Commandos, ada baiknya kita lewatkan dulu bumper DC Indonesia. Yeah. Episode kali ini berjudul The Iron Pot. Cerita ini dibuka di kampus tempat mengajarnya Profesor Isla McPherson yang memberitahu mahasiswanya bahwa Pulau Themyscira yang hanya dihuni oleh para kaum wanita, maka mereka adalah kaum lesbian. Ternyata di luar jendela, Rick Flag Senior dan Eric Frankenstein sedang melihat Isla McPherson yang sedang mengajar. Hanya saja mereka yakin ada yang janggal dari gerak-gerik sosok profesor itu. Atas dasar itulah, kemudian mereka berdua sepakat untuk menyelidiki rumah profesor tersebut untuk menemukan petunjuk apapun yang ada di sana, yang kemudian intro musik dangdut pun ditampilkan. Kembali ke masa lalu setelah peristiwa yang terjadi pada perkelahian pertama kalinya si Eric Frankenstein melawan The Bride. Pasca insiden kebakaran di rumah Victor, dia ditemukan dan diselamatkan oleh seorang wanita gypsy yang bernama Bogdana bersama anjingnya bernama Ivan. Ivan! Is that Don't shit? Nah, di masa sekarang, Creature Commandos yang dipimpin oleh The Bride akhirnya tiba di Pokolistan dan disambut oleh Alexi sebagai pemimpin kesatria tentara Pokolistan. Ketika Alexi bertanya kenapa Creature Commandos kembali lagi ke Pokolistan dengan ancaman siapa lagi yang akan dihadapi Ilana Rostovich. Namun sayangnya, The Bride tidak mau menanggapi pertanyaan itu, membuat Alexi harus mengalah dan terdiam. What is threat exact? Unfortunately, that's classified. Rick Flag Senior dan Eric Frankenstein akhirnya tiba di rumah Isla McPherson dan tanpa di luar dugaan mereka menemukan mayat Profesor McPherson dengan kondisi luka sayatan yang ada di lehernya. Atas fakta yang terungkap inilah kemudian mereka yakin bahwasanya Profesor Isla McPherson yang mereka lihat tadi di kampus itu bukanlah yang asli karena yang aslinya nyatanya sekarang sudah terbunuh. Penasaran nih dengan sosok impostor yang menyamar itu, mereka pun menyelidiki lebih detail lagi di rumah Profesor wanita itu. Setelah dihubungi oleh Rick Flag Senior bahwa Creature Commandos sedang dalam perjalanan ke kastil untuk membunuhnya, Ilana Rostovich kemudian menghubungi Alexi agar memperlambat perjalanan mereka. Mulai curiga nih dengan gerak-gerik Alexi dan terlebih lagi mereka dihadang oleh tentara kesatria Pokolistan. Mereka pun terpaksa bertempur dengan tentara dan Alexi pun tewas dengan sangat brutal di tangan Dr. Phosphorus. Stand down, Brian. You... Sementara itu, Rick Flag dan Eric Frankenstein akhirnya mengetahui yang sebenarnya. Ternyata sosok pengubah bentuk itu adalah si manusia lumpur Clayface. Mengetahui sosok itu sangat sulit untuk dikalahkan, mereka pun mencoba untuk melarikan diri. Namun sayangnya mereka ketahuan dan akhirnya mereka terpaksa berkelahi dengan Clayface. Dalam perkelahian mereka, Clayface akhirnya dapat dikalahkan oleh Eric Frankenstein dengan cara menyentrum aliran listrik. Meskipun Clayface dapat dikalahkan, hanya saja Rick Flag Senior terkapar pingsan. Sebelum pingsan, dia menyemangati Frankenstein untuk terus menemukan The Bride. Serial ini diakhiri pada masa lalu Eric Frankenstein yang akhirnya dia harus memutuskan untuk berpetualang ke seluruh dunia agar menemukan kecintaannya. Ya, siapa lagi kalau bukan The Bride. Meskipun Bogdana memohon kepadanya agar tidak meninggalkannya, Eric Frankenstein membunuhnya dengan alasan agar wanita gypsy itu tidak lagi sendirian. Setelah dengan teganya membunuh wanita yang telah menyelamatkannya itu, dia pun pergi meninggalkan rumah bersama Ivan si anjing.
Nah, itulah dia rekap serial animasi Kreatur Commandos episode kelima. Tinggal 2 episode lagi serial ini akan berakhir, dan kabar terakhir dari sang penulis naskah James Gunn menyatakan bahwasanya season kedua Kreatur Commandos akan segera diberlakukan. Sekarang saatnya ya kita membedah dari cerita episode kelima Kreatur Commandos. Hal yang paling mengejutkan dari cerita ini adalah sosok musuh lamanya Batman, yaitu si manusia lumpur tanah liat Clayface. Dia bernama asli Basil Karlo, tetapi disuarakan oleh Alan Tudyk yang juga sebagai pengisi suara Dr. Phosphorus. Meskipun dia hanya mengisi suara Clayface dengan suara geraman saja dan mengucapkan kata "Got you", ya Clayface ini akhirnya dapat dikalahkan oleh Eric Frankenstein melalui listrik dari stop kontak yang ada di dekatnya. Meskipun terlihat jelas hancur tercerai-burai, tapi agaknya dapat diragukan jika Clayface terbunuh. Karena tidak sampai di situ saja karir Clayface di DCU. Terlebih lagi dari jajaran sinematik DCU telah mengumumkan film live action Clayface yang sedang dikembangkan. Dengan demikian, penampilan Clayface di serial animasi Kreatur Commandos hanyalah permulaan untuk diperkenalkan sebagai penjahat klasik yang berasal dari kota Gotham. Meskipun masih harus dilihat apakah Alan Tudyk akan juga memerankan Clayface dalam live actionnya. Terlebih lagi, James Gunn tentu saja mengindikasikan preferensi untuk memilih aktor yang sama memerankan karakter mereka di berbagai media. Jadi ya itu tentu saja ada kemungkinan. Sedangkan untuk perkelahian Rick Flag dan Eric Frankenstein dengan Clayface berakhir dengan penjahat Batman tersebut mematahkan punggung Rick Flag dengan lututnya. Adegan ini mirip dengan penampilan film The Dark Knight Rises, di mana Ben mematahkan punggung Batman yang juga diambil dari referensi komik Batman Nightfall. Sambil memeluk tubuh Rick Flag senior yang kritis dengan wajah yang lebam, dan sebelum pingsan dia sempat menyuruh Eric untuk memberitahu The Bride kebenaran tentang penglihatan masa depan yang dilihat Amanda Waller sebelum Task Force M membunuh sang putri Ilana Rostovich. Tidak jelas apakah Rick Flag telah meninggal atau tidak, namun yang jelasnya proyek-proyek DCU yang sudah disusun untuk di masa depan bagi Rick Flag senior, kemungkinan dia akan tetap hidup untuk bertarung di episode selanjutnya atau untuk di proyek DCU yang lainnya. Terlebih lagi, foto leak film Superman yang telah disebar sewaktu syuting di Cleveland beberapa waktu yang lalu, di mana terlihat Rick Flag senior bersama The Engineer dan sosok berkostum hitam berhasil menangkap Superman. Dan sudah dipastikan bahwa Frank Grillo yang akan berperan sebagai Rick Flag senior akan tampil live action di film Superman tahun 2025 dan di serial Peacemaker season kedua. Dengan demikian, masuk akal jika Kreatur Commandos bukanlah akhir dari kisah Rick Flag senior. Tentu saja para penggemar dapat membayangkan Rick Flag senior akan mendapatkan perhatian medis yang sangat serius dalam episode Kreatur Commandos yang selanjutnya. Sedangkan di Pokolistan sebelumnya, Rick Flag memberitahu sang putri Ilana Rostovich bahwasanya Task Force M Kreatur Commandos datang untuk membunuhnya bukanlah pertanda baik bagi The Bride dan timnya. Terjebak dalam penyergapan oleh para kesatria dan prajurit kerajaan Ilana, Task Force M pun kemudian terpaksa berpencar di akhir episode kelima Kreatur Commandos ini. Nah, begitu pula putri Ilana menuntut agar mereka semua diburu dan dibunuh karena mereka telah dibohongi oleh pemerintah mereka. Dengan begitu, penyampaiannya cukup mencurigakan yang menunjukkan bahwasannya sepertinya penglihatan Cersei kemungkinan adalah nyata dan terbukti. Dalam pertempuran Kreatur Commandos melawan pasukan tentara Ilana Rostovich, The Bride dan Dr. Phosphorus memberikan kerusakan besar pada episode ini. Terlebih lagi kepada sosok Dr. Phosphorus yang melelehkan seluruh tank baja dengan jari tengahnya membakar kedua tentara, sementara dirinya berdiri tanpa cedera lecet sedikit pun. Cerita ini menjadi jelas di akhir episode kelima Kreatur Commandos bahwasanya Task Force M akan menghadapi banyak masalah di 2 episode terakhir season pertama ini yang masih akan datang. Sebagaimana yang sudah disebarkan sebagai promo episode ke-6, Kreatur Commandos akan menampilkan riwayat masa lalu Dr. Phosphorus untuk mendalami cerita asal-usulnya. Sebagai penggemar DC, tentu saja kita menunggu lanjutan untuk episode ke-6, kejutan apa lagi yang akan disajikan. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa subscribe bagi yang belum. Sampai jumpa pada rekap video yang selanjutnya.